Resmi diumumkan pencairan dana PIP akan disalurkan pada awal Februari 2025 kepada peserta didik yang sudah mempunyai kartu rekening simpel dan KIP dan kepada peserta didik yang baru saja menyelesaikan aktivasi rekening simpelnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PIP semua, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat-sehat saja ya, dan selalu dimurahkan rezekinya. Di kesempatan kali ini saya akan informasikan seputar bantuan dana PIP yang akan segera dicairkan dan sebentar lagi akan disalurkan kepada semua peserta didik yang sudah diberi SK pencairan. Tentunya kepada peserta didik yang memiliki kartu simpel dan peserta didik yang sudah melakukan aktivasi rekening simpelnya. Diberitahukan sebelumnya ada dua kriteria penerima bantuan PIP ini, yaitu tahun 2025. Yang pertama, peserta didik yang orang tuanya masih terdata di data DTKS atau orang tuanya penerima bantuan sosial. Kriteria ini akan saya ingatkan kembali merupakan irisan data DTKS yang di dalamnya ada peserta-peserta sudah memiliki kartu rekening simpel atau KIP, baik itu peserta lama maupun peserta yang baru saja melakukan aktivasi rekening simpel. Diingatkan kembali kepada semua peserta didik bahwa aktivasi rekening simpel akan berakhir di tanggal 31 Januari 2025 dari peserta didik SD hingga SMA sederajat. Yang kedua, mereka peserta didik merupakan hasil dari usulan dinas atau pemangku dan sudah mempunyai rekening simpel atau kartu KIP. Nah, kedua kriteria di atas harus memenuhi syarat yang berlaku saat ini, maka akan diberi bantuan dana PIP-nya di tahun 2025 ini. Pemberian dana PIP perdana di tahun 2025 ini yang akan segera disalurkan kepada peserta-peserta yang memiliki dua kriteria tadi dan telah diberi SK nominasi atau SK pencairan. Lalu ada pertanyaan, bagaimana jika peserta didik baru saja melakukan pencairan di bulan Agustus, September, bulan Oktober hingga Desember 2024 lalu? Apakah bakal cair di tahap 1 tahun 2025 ini? Jawabannya tidak akan cair di tahap ini. Karena pemberian dana PIP atau program bantuan PIP ini diberikan untuk satu peserta didik satu kali dalam 1 tahun. Dan setiap tahunnya dalam tahapannya yang sama. Misal kalian melakukan pencairan di tahun lalu, bulan Januari atau Februari atau Maret, maka kalian merupakan pencairan di tahap ini yang diperkirakan cair di tahun 2025 ini di bulan Februari. Jadi untuk satu peserta didik hanya diberi satu kali pencairan dalam 1 tahunnya. Selanjutnya, kenapa di tahun lalu kalian mendapatkan bantuan PIP dan di tahun ini tidak dapat kembali? Untuk menjawab pertanyaan ini, ada beberapa faktor, ada beberapa permasalahan, dan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi pada peserta didik tersebut. Yang pertama, peserta didik yang dulunya cair dan tidak segera melakukan konfirmasi. Konfirmasi dilakukan agar meneruskan nama-nama penerima supaya dinyatakan layak kembali menerima dana PIP-nya di tahun berikutnya. Siap-siap Sobat PIP, apakah kalian sudah melakukan konfirmasi atau belum? Yang kedua, peserta didik yang keluar namanya dari data Dapodik sekolah. Maka secara otomatis nama penerima tidak terdaftar lagi sebagai penerima bantuan PIP-nya. Selanjutnya, peserta didik pindah sekolah yang tidak menyertakan surat penerima bantuan PIP dari sekolah lama. Jadi buat peserta didik yang pindah dari sekolah lama, silakan meminta surat rekomendasi bahwa kalian adalah benar-benar pernah menerima bantuan PIP. Maka akan diteruskan dan diupdate kembali di sekolah yang baru. Yang keempat, ini perlu diingat kepada Sobat PIP semua. Yang keempat, peserta didik yang orang tuanya tidak terdata lagi sebagai penerima bantuan sosial, baik itu PKH maupun BPNT maupun bantuan sosial lainnya. Sementara dari informasi yang ada bahwa bantuan PKH dan BPNT tahap 1 tahun 2025 masih dalam proses penentuan nama-nama KPM. Jadi yang orang tuanya tidak terdata lagi, nantinya akan secara otomatis anaknya tidak mendapatkan dana PIP-nya kembali. Perlu dipahami ya Sobat PIP.
Selanjutnya, peserta yang tidak bakal menerima kembali dana PIP-nya adalah peserta yang tidak diusulkan oleh Dinas Pendidikan atau Kemenak. Maka nama kalian tidak terdaftar lagi sebagai penerima, karena pengusulan dilakukan setiap tahun ajaran baru. Yang terakhir adalah peserta yang datanya di Dapodik bermasalah, seperti ada kesalahan nama, kesalahan NIK, tidak sesuai Dukcapil, kesalahan NISN, kesalahan data orang tua, seperti pada data pendapatan orang tua atau penghasilan Bapak Ibu peserta didik, yang seharusnya mereka dapat bantuan PIP, maka tidak dapat di tahun ini. Dan faktor yang terakhir ini bisa diperbaiki segera oleh pihak sekolah, dan kedepannya peserta didik bisa mendapatkan kembali bantuannya. Inilah informasi sementara mengenai bantuan PIP, semoga cepat tersalurkan di bulan ini juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.